Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian sabarataan? Semoga semua yang hadir ini sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, mendapatkan syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin Sayyidina wa Maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Camat beserta Ibu, terus sampai ke bawah Kades, Kadus, Lurah, RT, RW. Begitu juga dengan Bapak Kapolres, Bapak sebelum Kapolsek, Ibu Wakapolres, Bapak Kapolsek, apalagi di bawah Kapolsek, Babin Kamtibmas. Begitu juga dengan Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, Bapak Babinsa, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Ketua Majelis Ulama Indonesia beserta para alim ulama, para guru, semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jadi kalau MC protokol kita tadi mengatakan ada yang sudah datang dari jam 7, yang jam 7 angkat tangan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Sekarang sudah jam 9.30, 8, 9, 10, 11, selama 4 jam malaikat bertasbih memuji Allah, memintakan ampun kepada yang hadir ini, dan pulang dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa, insya Allah. Diangkat derajatnya, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, dibukakan pintu kebaikan-kebaikan, dan kita semuanya mati dalam keadaan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dari Palangkaraya ke Kapuas, singgah sebentar di Tumbang Samba. Bukan pantun, perjalanan saya tadi malam. Saya tadi malam dari Palangkaraya sampai di Tumbang Samba itu jam 2 tadi malam. Lalu kemudian nanti habis acara ini kami akan berangkat menuju Kapuas. Saya nggak ngelihat Google Map, ternyata dari Tumbang Samba ke Kapuas balik lagi Palangkaraya. Tapi saya nanya, nanti habis ini kita kemana Ustaz Atta? Kita ke Kapuas, jalannya balik lagi ke Palangkaraya. Yang tadi malam itu lagi, iya. Waduh, saya heran sampai di Tumbang Samba ini pertanyaan masyarakat beberapa yang ketemu sama saya, kok pertanyaannya bisa mirip sama. Gimana jalannya Pak Ustaz? Ya saya jawabnya, saya bilang saya nggak tahu karena gelap tadi malam. Tiba-tiba sampai aja ke Tumbang Samba. Terus gimana perasaan Ustadz selama di dalam mobil itu? Gimana mengungkapkannya ya? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Ya rasanya seperti naik pesawat turbulensi lewat awan yang hampa udara. Jadi kepala saya berapa kali kejedut.
Jadi mohon maaf kalau beberapa ayat dalil ini hilang. Mudah-mudahan muncul lagi insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lizalimin bizalimin wa min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin al mustafa المرسلين وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ada laki-laki, ada perempuan, ada muda, ada tua, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati, ada aku, ada kamu, Besti. Hidup ini sudah ada pasangannya, betul? Mudah-mudahan yang belum ada pasangan segera dipertemukan Allah. Yang bilang amin nih yang belum nikah aja. Berani hidup berarti berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Jadi ketika kita sudah berani menyatakan saya hidup pagi tadi, lalu kita berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah amal kita hari ini baik semuanya insyaallah. Amin. Bangun saya tadi subuh, beberapa menit menjelang azan subuh terbangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Menjelang azan subuh berkumandang terdengar suara lantunan solawat. Ternyata di Tumbang Samba ini sebelum azan subuh ada suara tarhib. Assalatu wassalamu alaik alaika ya man. Bagus suara itu karena banyak orang terlambat kesiangan bangun subuh. Saya pun khawatir tadi ini jangan-jangan karena datangnya jam 2 lambat bangun subuh. Alhamdulillah sebelum azan subuh sudah terbangun. Kalau di tempat saya banyak juga suara tarhim solawat menjelang azan subuh, tapi nggak ada orang. Biasanya suara flash disk. Tapi di Tumbang Samba ini nggak tahu juga. Tapi saya husnuzon itu suara manusia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tarhim bagus, solawat bagus. Ke masjid, sholat subuh. Selesai sholat subuh kami berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagus semua. Habis itu kemudian melanjutkan tidur. Bagi yang capek, yang lelah, yang lesu, yang letih, yang letoy, yang loyo, saya insya Allah sanggup nahan makan, saya insya Allah sanggup tahan minum. Tapi kalau nahan tidur nih nggak bisa. Ini kalau tidur ini kurang, wajah ibu bapak berbayang-bayang, nggak bisa tegak berdiri. Alhamdulillah tidurnya sudah full, sudah cukup, saya bisa berdiri. Tadi protokol MC kita mengatakan Ustadz Somad mohon berdiri. Alhamdulillah bisa berdiri. Ini kita sedang berada di lapangan Batu Mundu. Batunya mana? Dari tadi saya nyari batunya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka semua amal kita baik. Ibu-ibu, bapak-bapak dari pagi tadi sarapan. Ustaz Somad sarapan. Oh iya, sarapannya apa? Nasi kuning ayam merah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Mau datang ke Tumbang Samba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ke lapangan Batu Munduh, lalu kemudian kita pun bersiap mendengarkan bacaan Al-Quran, dapat pahala. Mendengarkan kata sambutan diisi dengan salam, solawat, zikir, mendapatkan pahala. Silaturahim, mungkin selama ini tidak ketemu, tidak jumpa, tidak bertatap muka, hari ini bertemu, berjumpa dan bertatap muka, melambaikan tangan, tersenyum bahagia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf beribu maaf kalau boleh saya nanya. Ibu, bapak, saya boleh nanya ya? Ini apa diwajibkan Pak Bupati ini hadir? Enggak ya? Apa Bapak Kapolsek dan Pak Damdim, Pak Kapolres, Pak dan Ramil semuanya mengatakan wajib datang, jangan sampai tidak datang? Alhamdulillah, semuanya hadir melangkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Selesai nanti tausiah kita baca doa. Selesai baca doa pulang ke rumah. Ini pulang ke rumah inilah yang mengkhawatirkan. Apakah kita masih istiqomah dalam kebaikan atau malah lalai dan lupa dalam kealpaan? Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita tetap berzikir insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Memang cuaca sudah mulai terasa panas, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau ada yang rasa sakit kepala berkunang-kunang, posko kesehatan sudah siap. Yang terlalu berat, ambulan di belakang sudah buka pintu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hari ini amal kita dari mulai subuh tadi sampai jam 9 ini masih baik-baik saja. Tapi apakah sore nanti, malam nanti, besok pagi masih baik? Tidak ada yang bisa menjawab. Kita hanya minta sama Allah, mudah-mudahan hari kami semuanya baik-baik saja insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kami semua, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan semua kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Resiko hidup adalah mati. Semua yang hidup ini akan mati. Sebetulnya kalau ditanya-tanya, hidup itu apa sih Pak Ustadz? Hidup itu adalah makan. Hidup itu apa Pak Ustadz? Hidup itu jalan-jalan. Hidup itu apa Pak Ustadz? Hidup itu adalah bertatap muka, bercengkrama, bersilaturahim. Sebenarnya hidup itu menunggu mati. Tapi yang namanya menunggu itu bosan. Yang namanya menunggu itu boring. Yang namanya menunggu itu menjemukan. Maka sementara mati itu datang, kita dikasih kesibukan. Abdul Somad, kata Allah, aku kasih kamu kesibukan supaya kamu tidak bosan nunggu mati. Maka saya kemarin dari Pekanbaru, habis itu transit ke Jakarta, tadi malam di Palangkaraya, hari ini di Tumbang Samba, nanti malam di Kapuas, besok di Banjarmasin, hari Senin pulang ke Pekanbaru, hari Rabu ke Kandis, hari Kamis ke Kuala Lumpur, hari Jumat ke Terengganu. Enggak ingat lagi jadwal. Ustaz Somad pergi ke sana, pergi ke sini, terbang ke sana, terbang ke sini. Istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Jadi saya dikasih Allah kesibukan ke sana kemari, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi, menyampaikan fatwa para ulama ahli sunnah wal jamaah.
sampai masanya kita akan menghadap Allah. Ada seorang ustadz, seorang ulama jalan ke sana kemari, nyetir sendiri sampai ke Pulau Sumatera, ke Medan, ke Aceh ujung, nyetir sendiri. Rupanya ditakdirkan Allah ninggalnya bukan waktu nyetir, ninggalnya bukan waktu nyupir, ninggalnya malah ketika khutbah Jumat yang bertepatan dengan hari Idul Adha. Di khutbah yang kedua di dalam masjid, di atas mimbar, dalam keadaan suci, mau melaksanakan sholat Jumat di hari paling mulia, di bulan yang mulia. Namanya Ustadz Yahya Walone. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan-kebaikannya, mengampuni segala dosa-dosanya. Saya pun juga berharap kalau saya mati, saya mau mati dalam keadaan suci. Kalau bisa dalam keadaan tausiah ceramah, tapi kalau bisa jangan sebelum mulai. Kalau bisa udah selesai ceramah, karena belum mulai jamaahnya kecewa. Masa kami datang cuman mau takziah? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini macam-macam kesibukan. Ada yang dikasih Allah kesibukannya jadi bupati, namanya Bapak Saiful SPD, Master Pendidikan. Dikasih Allah kesempatan jadi bupati. Lalu setelah jadi bupati, ya jadi bupati lagi. Lalu setelah itu, mudah-mudahan dikasih Allah kesibukan menjadi pemimpin yang adil dan amanah, sampai akhirnya husnul khatimah. Ada yang dikasih kesempatan jadi polisi, ditempatkan di Katingan sebagai Kapolres, pindah di beberapa tempat jadi Kapolda. Nggak ada yang mengaminkan. Pindah di beberapa tempat, ditarik ke Mabes, sampai akhirnya pensiun, sampai akhirnya tua dan akan dikenang orang. Itu waktu Bapak Kapolres itu ke tempat kami dulu, Ustadz Somad, dialah yang bantu kami mendirikan masjid, dia menolong kami berdakwah ke pedalaman, dia yang memudahkan izin ceramah pengajian, dia yang memberikan siraman rohani bulan Ramadan, dia yang menjenguk pondok pesantren. Maka kenangan itulah yang akan diingat sampai mati. Ditempatkan ke seluruh Indonesia. Itu Pak Ustadz, Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil ditempatkan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, berkeliling. Istri setia mendampingi. Ada juga istri yang tidak ikut. Mereka tetap berada di kampung halaman karena anak takut pindah-pindah sekolah, tapi suaminya tetap jarak jauh. Apa namanya? Video call. Dan istrinya berdoa kepada Allah setiap malam, suamiku ditempatkan di seluruh kota se-Indonesia, ya Allah, selamatkan dia dari pelakor. Ada Bapak Kajari, Kejaksaan Negeri, ada Kepala Pengadilan Negeri, ada Ketua Pengadilan Agama. Mereka orang-orang yang disumpah oleh negara, lulus PNS, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Sebenarnya itu hanya cara Allah untuk mengisi hidup supaya tidak membosankan, dan pada akhirnya kita semua akan mati menghadap Allah. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Pejabat jangan kuat-kuat, orangnya di sini. Polisi itu ada Ibu Wakapolres. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentara ada Bapak Babinsa. Ustadz, jaga juga lah perasaan kamu. Ibu bapak tidak salah karena menyatakan kebenaran. Orang mesti diingatkan bahwa kita semua akan sampai masanya. Siapa yang paling hebat berkuasa? Fir'aun. Masih adakah Fir'aun sekarang? Mati. Siapa orang kaya yang paling kaya? Qarun. Masih adakah Qarun sekarang? Mati. Makanya tapi saya nggak mau juga habis acara ini semua jamaah ini pulang. Besok ketika Bapak Dandim kumpul dengan bapak-bapak dan Ramil dan Babinsa, ditanya semua,
Dan Ramil dan Babinsa, bagaimana visi misi kita 2025? Mati. Bapak Kapolres mengumpulkan